Kok kira ilmu politik cuma baca koran? Anda nggak paham akhirnya. Makanya sekarang kan banyak juga pengamat politik, tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Betul. Tapi selalu diundang dan ngomong. Akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu. Kan kayak gitu kan, hanya pengetahuan baca koran selesai padahal itu ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya mendapatkan kehormatan tamu seorang intelektual, seorang cendekiawan, seorang ahli politik. Ini adalah Dr. Husnul Mar'iyah dari Universitas Indonesia. Beliau ini boleh dibilang cendekiawan intelektual senior di bidang politik. Dan tentu pasti karena sebagai dosen melahirkan banyak juga ahli-ahli di bidang politik. Nah, Mbak Husnul, mungkin Mbak Husnul bisa cerita dulu nih, bagaimana kok bisa tertarik dengan ilmu politik dan apakah ilmu politik itu perlu dipelajari? Betul. Terima kasih nih Pak Fadlizon udah jadi tamunya, apa namanya? YouTube-nya? Fadlizon Official. Fadlizon Official. Jadi yang belum subscribe. Iya dong, terima kasih. Kan saya juga punya fans juga kan. Mbak Husnul kan punya I See The Real Show. I See The Real Show YouTube channel. YouTube channel dengan Iksanuddin Nursi. Dengan Mas Iksanuddin Nursi. Jadi kenapa ya tertarik dengan ilmu politik? Saya dulu sebetulnya bukan SMA, tapi SPG Lamongan. Sekarang udah nggak ada, jadi SMK hilang itu. Sekolah Pendidikan Guru. Bapak saya guru SD, kepala sekolah SD negeri ya, dan rumah saya itu bapak saya dulu sekretaris Pemuda Muhammadiyah Karisidenan Bojonegoro. Dan itu tempat di mana di rumah itu dari saya kecil belum sekolah itu sudah menjadi tempat ngumpulnya aktivis Pemuda Muhammadiyah. Dan sangat aktif sekali pada saat 65. Jadi termasuk bapak saya itu harus meninggalkan rumah karena dia nomor 3. Kalau PKI menang, dia adalah orang yang akan dihilangkan. Jadi seperti itu di kampung, di Babat Lamongan ya, di desa itu. Bahkan waktu setelah selesai 65 itu guru di kecamatan itu cuma tinggal 3 orang tuh. Salah satunya bapak saya. Tapi kemudian bapak saya menjadi kepala sekolah, kandep dan sebagainya. Dan bagaimana konflik resolution antara guru-guru, kalau yang sangat ideologis nggak boleh ngajar, tapi administrasi. Jadi bukan dihilangkan semuanya. Dulu kan ada PGRI Fak Sentral dan non-Fak Sentral ya. Betul. Nah, waktu jadi aktivis Pemuda Muhammadiyah termasuk zamannya itu, kan ada yang kemudian datang ke bapak saya minta kartu Pemuda Muhammadiyah. Karena kan sekretaris pasti yang pegang semuanya ya, dengan membawa 1 koper uang. Itu sudah ada cara menyuap bikin yang seperti itu. Tapi untuk bapak apa saya, itu? karena dia kan PKI gitu loh, benggolnya PKI kayak gitu, jadi dia dikejar juga. Nah cuma bapak saya, saya tahu apa yang kau lakukan, yang nggak bisa walaupun dengan uang yang seperti itu. Jadi banyak sekali isu-isu waktu itu karena tempat itu, mungkin itu yang dari kecil saya sudah terbiasa dengan aktivisme. Waktu di SPG, kemudian pemilu tahun berapa ya? Om saya tahun 71 kali ya? Enggak, yang saya 79, jadi pemilu 77 ya. Waktu itu Pak Lek saya, om saya itu ditangkap, pokoknya harus masuk penjara karena dia P3. Jadi itu udah mulai, wah kayaknya menarik ini kalau mempelajari kewarganegaraan yang civic ya. Jadi saya sebetulnya sudah senang dengan itu, sejak aktivisme yang seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Ternyata SPG waktu saya selesai, nggak bisa sekolah di IKIP. Harus kerja dulu 2 tahun. Walaupun saya juara terus, tapi tetap saja harus sekolah dulu, berhenti dulu jadi guru, langsung diangkat waktu itu. Saya tinggalkan itu, satu-satunya jurusan di UI yang menerima dari SPG adalah FIS UI, dulu namanya FIS UI, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, karena saya tertarik dengan kewarganegaraan, pilihannya politik. Dihina-hina enggak ya? Dihina lah. Ngapain kamu dari SPG kuliah politik? Enggak taunya. Dulu kan ada yudisium kayak gitu kan. Ternyata saya 1 dari 6 terbaiknya kayak gitu. Baru kemudian senior itu minta maaf dan
Kemudian semester 5 saya sudah jadi asistennya Ibu Miriam Budiarjo dan Pak Nazar, Profesor. Jadi masuk UI tahun 79. 79 ya. Itu masih di awal masa NKKBKK ya? Kita termasuk yang demo-demo NKKBKK. Iya, iya, iya. Tapi sudah berlaku kan? Sudah berlaku. Ya pokoknya isu NKKBKK kita nggak boleh yang macam-macam. Normalisasi kehidupan kampus ya, yang ketika itu mahasiswa tidak lagi boleh berpolitik. Kemudian organisasi ekstra kurikuler udah nggak boleh lagi di kampus yang kayak gitu. Walaupun kita masih ada juga. Ekstra universiter maksudnya. Ya, kayak HMI, PMKRI, PMKRI, gitu. GMNI. Jadi benar-benar kampus itu untuk belajar gitu. Tapi justru di situ kan kita, kalau masih ingat nggak, dulu ada mahasiswa yang naik truk, ya, terus kemudian ada di Kuningan, terus helikopternya jatuh, ya itu kita masih awal-awal kita dipakai oleh para senior untuk jadi demonstran. Kan kita dulu masih semester 1 ya dipakai lah kayak gitu. Iya. Jadi emang sudah ada bapak saya yang aktivis, kemudian ya udah ngikutin aja terus. Dan kalau di politik, belajar ilmu politik yang tadi pertanyaan, apa perlu? Lah itu pertanyaan teman-teman saya aktivis LSM tuh. Kamu nggak perlu, baca koran selesai. Iya. Nah akhirnya kok kira ilmu politik cuma baca koran? Anda nggak paham akhirnya, makanya sekarang kan banyak juga pengamat politik, tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Betul. Tapi selalu diundang dan ngomong, akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu, kan tanpa kayak gitu ilmu, kan, hanya pengetahuan baca koran selesai, padahal itu ada ilmunya dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Jadi menurut Mbak Husnul ya, dari yang dipelajari itu, kalau boleh didefinisikan, politik itu apa? Ya sebetulnya kalau kita melihat ya memang ilmu politik itu bisa mengambil semua ilmu ya untuk analisis. Tapi semua hal yang berhubungan dengan power, kekuasaan, dengan state, negara, kemudian public policy, kebijakan publik. Nah, ini juga salah. Perkembangan ilmu politik di Amerika, ya teori-teori public policy itu ilmu politik. Tapi di kita, public policy itu administrasi. Makanya partai politik sepertinya tidak perlu yang namanya formulasi kebijakan, implementasi kebijakan itu diambil alih oleh sekdanya, sekjennya di dalam birokrasi, padahal itu adalah politik. Pilihan kebijakan itu kan pilihan politik. Kemudian decision making process, ya semua proses-proses yang ada. DPR bikin satu yang waktu CEPP membantu di DPR yang masih belum berhasil, itu kan Hansard. Bagaimana verbatim ucapannya, apa sih polisinya. Di Australia itu 3 jam setelah selesai rapat itu sudah bisa diakses di Hansard, di The House. Jadi mereka punya webnya yang itu bisa diakses. Itu yang saya masih kenapa kok nggak bisa, kalau kita udah ada buku apa kesimpulan, bukan itu yang kita maksudnya. Hansard dulu nama orang, dan terakhir adalah distribution of resources. Jadi melihat ini kan pasti power itu macam-macam teorinya. State, negara, dari negara sekuler, negara religius, negara Marx, negara macam-macam teorinya. Tapi kan dari semua itu kan harus dipelajari sejak zaman Yunani kuno, dari sejak zaman City Polis, Plato, Aristoteles, Socrates. Walaupun ini Pak Fadlizon sekali-kali di DPR itu mempertanyakan tentang kurikulum pendidikan ilmu politik. Kenapa? Kalau yang negeri itu kan lompat. Yunani kuno lompat ke John Locke 1600 atau 1700. Ya, Rousseau dari zaman Yunani kuno lompat ke 1700. Marx dari zaman Yunani kuno lompat ke Marx 1800. Lah, emangnya di antara tahun-tahun itu nggak ada? Nah, itu ada. Zaman Rasulullah, pemikiran-pemikiran politik Islam itu nggak masuk di dalam. Jadi orientasi kita sangat barat gitu ya? Barat. Nah, apakah karena mungkin buku-buku yang tersedia? Enggak lah. Kurang apa pemikiran politik Islam? Al-Farabi, Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Ya. Malahan kalau secara metodologis tidak ada yang bisa mengalahkan metodologi ilmu pengetahuan hadis. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita belajar hadis gitu ya, itu kan diurut sampai ke Rasulullah. Ada nggak kita belajar Marx kemudian dari guru saya? Guru saya belajar dari mana? Belajar dari mana? Ada sanadnya gitu ya? Ada sanadnya. Nah ya kayak gitu. Tapi sekarang ini kan mulai nih ada
ada apa yang kayak giroh untuk mempelajari kayak gitu kan. Jadi ya kita bahas kalau ngomongin city police kurang apa yang namanya negara kota Madinah kayak gitu kan. Itu negara kota. Konstitusi pertama perjanjian Madinah itu perjanjiannya dengan Yahudi, dengan non-Islam dalam konteks itu. Jadi kita pelajari itu khasanah perang. Paling seneng kan sekarang belajar Sirah Nabawiyah tentang perang. Perang Badar, perang Uhud, perang paling suka saya perang Mu'tah. Itu keren itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ikut perang, tapi Rasulullah itu bisa laporan pandangan mata. Dia mengundang semua sahabatnya di masjid. Oh sekarang bendera dipegang oleh pemimpin ini gitu ya. Ja'far, kemudian Abdullah kayak gitu. Bayangkan, itu kan pakai teknologi seperti sekarang kan. Bagaimana laporan wartawan di perang kayak gitu itu cuma Muslim kalau nggak salah 3.000 lawan non-Muslim yang waktu itu juga dibantu oleh Roma sekitar 200.000. Nah, ternyata ahli militer barat, saya lupa namanya ya, mesti bisa dicari lagi itu mempelajari semua strategi militernya Rasulullah, tapi dia nggak percaya sama Rasulullah. Jadi politik dan perang itu di mana batasnya? Nah, itu bagian dari politik itu sendiri kan. Jadi cuma kan kalau Islam kan tidak penjajahan. Nah ini kan kita pelajari ya. Jadi kalau liberalisme, kapitalisme, Marx kan mengkritik kapitalisme akan mati. Tapi kemudian kapitalisme memperpanjang dengan kolonialisme. Maka dia kemudian menjajah termasuk negara kita. Nah ini juga pertanyaan kan sering kali saya tanya. Indonesia sudah dijajah berapa lama? Belum pernah dong. Nah, belum pernah. Ini baru sekali saya dengar bener. Biasanya 350 tahun cepat sekali. Emang Indonesia lahir kapan? Indonesia baru lahir 17 Agustus 45. Jadi yang dijajah siapa? Kesultanan kerajaan Islam. 1-2 Hindu balik kan. Nah, dalam konteks itu. Tapi kapitalisme ini kemudian memperpanjang hidupnya dengan penjajahan. Kemudian sekarang dengan neo penjajahan, neo kolonialisme, imperialisme. Ya tidak perlu wilayah yang dijajah, tapi kemudian dia menggunakan pengaruh-pengaruh yang sekarang kan ya perang dagang, perang vaksin, perang yang kayak gitu ya, connectivity war dan sebagainya. Jadi tipis. Nah kalau Islam kan enggak, Islam memang dikasih opsi. Ini ada ajaran kebenaran, kok ikuti. Tapi kok bisa punya kerajaan sendiri, bisa ini asal ini loh nilainya. Kalau nggak mau, Anda tetap dengan itu tapi bayar jizyah. Kalau nggak mau lagi, baru diperangi. Kan kayak gitu. Kalau dulu kan nggak. Hanya karena semua yang diambil kekayaan alam kita dijajah. Jadi politik itu kapan dimulai dalam sejarah umat manusia? Ya sebetulnya sejak ada kekuasaan, sejak ada kerajaan kalau gitu. Kalau studi kita kan selalu zaman Yunani kuno. Tapi sekarang juga kita misalnya, saya nggak tahu zaman Yunani kuno Fir'aun itu kapan. Karena kalau kita bisa 5.000 tahun yang lalu mempelajari kekuasaan kan Nabi Musa melawan Fir'aun. Iya. Ya kan. Pharaoh Ramses II. Ya. Nah, kayak gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim melawan Namrud. Kayak gitu. Terus ada Nabi Lut, ponakannya Nabi Ibrahim ya kayak gitu. Segala macam. Makanya kalau ada yang protes saya mengajarkan misalnya dengan era Nabi Musa, era Nabi Ibrahim. Loh itu kan kita bicara kekuasaan. Iya, ada kerajaan, ada raja di situ gitu ya. Ada yang kemudian protes kayak gitu kan. Ada yang kemudian mengajarkan ya walaupun isunya isu tauhid gitu ya dalam konteks ini. Tapi kan tetap saja keadilan kalau kita bisa adil kayak gitu. Nah ini kan konsep-konsep yang dibawa. Terus kemudian kalau zaman Fir'aun kan ada Haman, ya, ada Korun, makanya sekarang harta Korun nih yang di belakang saya ini harta Korun kayak gitu. Padahal itu nama orang. Iya, Korun nama orang. Nah jadi kalau mulainya menurut saya ya sejak ada kekuasaan itulah mulai sebetulnya ada politik di situ. Bagaimana pengambilan keputusan dan sebagainya. Ketika ada orang ingin mendominasi, itu mungkin sudah ada politik di situ ya. Sudah ada politik. Makanya kalau yang feminisme itu tidak hanya bicara pada level negara. The personal is political. Nah, itu kredonya feminisme. Dan feminisme itu nggak cuma satu varian. Ada banyak sekali variannya. Nah, kemudian kan kita mengenal tuh berbagai macam bentuk-bentuk dari institusi-institusi politik ya. Kita anggap gitu, Mak.
Nah, yang sekarang kita masuk kepada satu institusi yang paling banyak dipakai di global, yaitu demokrasi. Nah, mungkin Mbak Husnul ini kan sebagai orang yang ahli, supaya pendengar kita ini kan macam-macam backgroundnya. Demokrasi itu dimulai dari mana? Dan apa itu demokrasi? Sebetulnya kalau kita balik lagi selalu yang dipakai kan Yunani kuno, demos kratos gitu, pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tapi kan Schumpeter mengambilnya bagaimana caranya rakyat memerintah, bagaimana caranya rakyat ya pemerintahan oleh dan untuk dan sebagainya. Akhirnya itu utopi. Ya, akhirnya Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi yang sekarang itu demokrasi elitis. Jadi rakyat cuma dihadapkan sebagai pemilih, dihadapkan untuk memilih bos satu ke bos yang lain. Nah itu dalam konteks itu, padahal demokrasi itu sebetulnya salah satu dari prinsipnya adalah dia suksesi atau sebetulnya proses di mana kita menyingkirkan orang yang tidak memiliki kapasitas keluar dari pemerintahan, keluar dari jabatan dan meletakkan orang-orang yang berkualitas untuk masuk dan memerintah. Tapi itu kan nggak terjadi, makanya dikatakan utopi. Nah, kalau yang kontemporer, saya selalu suka menggunakan Lean, Sleep, Set, Larry Diamond. Paling tidak ada 3 variabel. Ya. Pertama adalah ada kompetisi di dalam suksesi itu. Dan di dalam kompetisi itu excluding the use of force. Nggak boleh. Makanya kalau saya pidato, saya ceramah selalu mengatakan, gara-gara ini juga, tapi nggak apa-apa kan ini di Pak Fadlizon, Pak Bin, Pak Tentara, Pak Polisi. Jangan ikut di dalam kompetisi suksesi pemerintahan. Kenapa? Karena Anda punya senjata, karena Anda itu aparatus negara yang harusnya melindungi semua kelompok, semua partai politik dan konstituennya. Sebagai alat negara gitu ya? Sebagai alat negara. Jadi tidak ikut, jadi satgas pemenangan, jangan, kayak gitu kan. Nah itu excluding the use of force, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, participation, full participation. Di sini makanya kenapa sebagai aktivis perempuan dulu, kita berjuang untuk 30% kuota perempuan, laki dan perempuan. Baru tahun 1920 Amerika itu punya perempuan punya hak untuk memilih. Itu perjuangan 50 tahun. Tapi, Susan B. Anthony itu ya? Ya betul. Terus itu amandemen keberapa? 19 kalau nggak salah ya di konstitusinya Amerika. Tapi yang pertama siapa? New Zealand dan South Australia. Itu 1894. Yang women's suffrage. Hak perempuan ikut memilih dalam konteks model demokrasi, memilih dan sebagainya. Di Indonesia tentu saja setelah merdeka tahun 55 perempuan langsung bisa memilih. Yang ketiga apa? Nah ini yang sekarang ini selalu saya kritik. Civil and political liberties. Jadi kalau rezim ini selalu mengatakan, oh kita hasil dari demokrasi. Halo, ya. Tapi dalam demokrasi itu ada freedom of pers. Ada freedom of speech. Ya, kebebasan menyatakan pendapat. Jangan karena pendapat kita berbeda dengan istana kita ditangkap. Yang ketiga lebih luas, lebih ini lagi freedom kebebasan berserikat. Dan berkumpul. Berkumpul itu bikin organisasi. Jangan kemudian rezim karena organisasi ini dianggap menjadi oposisi ya. Nah, karena mungkin DPR-nya sudah ditutup gitu, oposisi channeling oposisinya berkurang, maka ada oposisi di luar parlementer, non parliamentary opposition kayak gitu ya, dihabisi juga. Melalui pengadilan enggak, suka-suka rezim yang berkuasa. Jadi Anda sebetulnya otoriter atau demokrasi? Ya, itu sebetulnya sangat mudah. Kenapa saya suka definisi ini? Karena mudah untuk mengevaluasi gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah tidak menggunakan kekerasan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi, dan yang ketiga adalah civil and political kebebasan sipil dan politik gitu. Nah, harusnya begitu. Jadi selalu memang demokrasi, kalau Anda mengikuti demokrasi itu memang messy. Jadi yang main itu di discourse. Jadi kita berbeda pandangan. Memang begitu. Iya, jadi DPR juga banyak ngomong. Ya memang dia jualannya kan parlemen, parle. Itu kan parle itu artinya adalah bicara kan? Bicara. Jadi pemerintahan bicara-bicara. Ya itu parlemen, jangan. Tapi kan masyarakat kadang-kadang menganggap DPR tidak bekerja. DPR bukan eksekutif. Yang bekerja nanti adalah DPR tidak bikin jembatan, tidak bikin bendungan. Itu adalah domainnya eksekutif. Nah, mungkin
Mbak Husnul bisa menceritakan bahwa cabang-cabang kekuasaan, kan kita mengenal apa yang disebut trias politika meskipun beda dengan trias politika mungkin Amerika gitu. Ya. Kenapa kita harus beda? Ya kan konstruksi negara ini sendiri kan. Jadi dulu kita punya MPR, sebetulnya sampai sekarang. Makanya sebetulnya pendiri bangsa kita itu hebat ya, cerdas. Karena dia tidak hanya membaca Rousseau menurut saya. Karena ulama-ulama pasti baca dong yang namanya kayak Jakarta Charter. Menurut saya itu copy paste dari Perjanjian Madinah. Kayak gitu kan. Jadi dibahas juga dari ilmu-ilmu Islam. Dan dibahas juga ini. Makanya ada musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat. Dan itu beda dengan kongres sebetulnya ya. Jadi walaupun mirip-mirip di dalam konteks tertentu, tapi majelis ini sebetulnya sebagai kayak penjelmaan rakyat. Iya, kan dulu disebutnya gitu. MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Nah itu saya yang sedih, makanya saya bilang, Bu, yang harus diubah, yang dibubarkan, ini saya agak beda ya sama temennya Pak Farizal. Saya bilang enggak dibubarkan. Ya kalau enggak berguna dibubarkan. Enggak, karena itu sejarah sebetulnya yang kita itu berpegang teduh, berpegang pada sejarah pembentukan dari negara Republik Indonesia. Makanya MPR dan teori politik yang terbaru demokrasi itu sebetulnya teori yang dulu itu. DPD-nya diangkat, kelompok minoritas diangkat, kelompok agama diangkat. Utusan daerah, utusan golongan. Itu cuma kan tinggal prosesnya aja ya, jangan Golkar semua misalnya kayak gitu ya. Zaman itu kan emang the government party kayak gitu ya, MPR. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita dulu kan punya Perdana Menteri, punya Presiden. Iya. Sampai tahun 59 ya. Kemudian Soekarno ya Presiden ya. Dan selalu dikatakan sebagai teori, oh ini kemudian sebagai sistem presidensial murni. Udahlah, yang kayak gitu-gitu kesepakatan kok. Politik itu kan sebenarnya kesepakatan di situ. Kita mau membentuk seperti apa variannya di dunia itu A sampai Z. Terus kenapa kemudian kita banyak partai? Karena kita dulu jadi, Bung Fadli, saya selalu mengatakan Indonesia itu hebatnya apa? Tahun 45, 17 itu kita sudah bikin uni. Yang Eropa baru kemarin-kemarin. Uni Eropa kan baru. Kita sudah uni Indonesia dari kerajaan-kerajaan itu. Gitu ya. Karena kita itu banyak kerajaan, makanya nggak bisa dibuat sampai cuma 2 partai, itu nggak bisa. Itu sudah kayak dalam darah daging kita, pengelompokan ini tuh banyak kayak gitu ya. Walaupun yang signifikan selalu 9 atau 10 partai, tapi itu nggak bisa diputus. Tapi kalau kita melihat dari sejarah kan memang sistem kita meskipun konstitusi kita itu sama ya. Misalnya Undang-Undang Dasar 45. Beberapa bulan pertama memakai sistem presidensil. Kemudian ganti dengan pemerintahan yang sifatnya parlementer. Kabinet Syahrir 1, 2 dan seterusnya itu. Jatuh bangun kabinet waktu itu. Jatuh bangun kabinet. Kemudian kita juga pernah mengalami Undang-Undang Dasar sementara RIS. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara baru. Jadi kalau Mbak Husnul melihat mana yang apakah memang kan ada change, ada continuity gitu. Ada yang berubah dan ada yang bisa berlanjut gitu. Nah, kalau dulu para founding fathers kita itu memang memikirkan dalam dan hasilnya itu menurut saya sih memang masterpiece itu ya. Tetapi apakah itu masih cocok? Itu kan yang bisa menjadi pertanyaan orang. Apakah memang tidak kita ubah? Dulu kan ada juga mengharamkan orang mengubah undang-undang dasar ya kan? Betul. Nah, mengharamkan juga pengubahan dari sebuah bentuk negara. Ya karena harus NKRI dan itu gimana? Ya sebetulnya perubahannya ke arah mana? Jadi jadi pegangan sejarahnya dihilangkan atau kemudian masih ada continuity-nya kayak gitu ya. Kalau saya itu dari dulu penganut federalisme. Tapi kan kita agak sedikit tabu ya ngomong federalisme. Agak sensitif. Jadi sebelum Soeharto jatuh 98 di International Conference di UNER waktu itu saya masih ngomong kalau mau sejahtera di Indonesia federalisme. Kenapa? Ternyata dari studi saya tentang negara-negara yang gap-nya tentang kesejahteraan itu yang terbaik itu kalau sistemnya federalisme. Artinya Gini rasionya kecil gitu ya. Jadi lebih baik kayak gitu. Boleh dieksplorasi itu, Pak. Misalnya negara mana? Ya kalau kita federalisme kan ya dari mulai Amerika. Australia, Amerika, Kanada,
ya, terus kemudian Malaysia. beberapa negara Malaysia kayak gitu. Malaysia malah menariknya karena masing-masing sultan-sultannya memiliki kekuasaan sendiri yang kayak gitu-gitu kan, kemudian yang di Pertuan Agungnya bisa bergantian dan sebagainya. Pak Nazar juga menulis masa depan Indonesia adalah federalisme, itu salah satunya kenapa dulu kita agak sedikit di ini, dan buku kecilnya itu dibagi-bagikan kepada jenderal-jenderal. Sementara itu kan agak sedikit beresiko tinggi kita bicara federalisme. Kenapa? Karena kita punya paralel birokrasi dari militer, ada Kodam, ada yang kayak gitu sampai pada level ini. Tapi kalau kita mau, terus ada lagi argumennya, Ibu Gusnu, tapi kalau federalisme apa kita harus bubar dulu? Ya enggak dong, kita bisa bikin teori baru. Iya. Saya mempelajari waktu itu diundang Amerika ya, khusus untuk summer course waktu itu tentang federalism in United States, scholarly approach. Iya. Jadi mempelajari bagaimana Federalist Papers, bagaimana jadi sejarah 250 tahun sebelumnya dan bagaimana kemudian dibangun dari mulai dulu kan bukan the United States is, tapi the United States A, karena masih ada 13 negara bagian. Jadi belum mau bersatu. 50. Itu butuh 50 tahun untuk menjadi the United States is. Terus kemudian federal government-nya tidak kuat. Karena apa? Ternyata yang namanya finance gitu ya, income, tax dan sebagainya masih di negara bagian. Akhirnya itu ditarik ke federal. Makanya federal pertahanan, kemudian politik luar negeri dan keuangan. Nah, day to day delivery politicsnya itu ada di negara bagian. Bahkan universitas saja di local government di dalam konteks itu. Kalau kita baca Democracy in Amerika yang Tocqueville itu, dia kan sangat kagum dengan local government di Amerika dalam konteks itu. Nah, ada banyak model sebetulnya, tidak harus Amerika. Kenapa kita nggak bikin model sendiri? Teori itu juga dari pengalaman bagaimana konstruksi negara Indonesia, dan kita sebetulnya tokoh-tokohnya cukup canggih untuk memikirkan bagaimana sebetulnya continuity dan sebagainya. Makanya agak susah sekarang kan selalu ngomong, kita mau bikin parlementer atau kita presidensial rasa parlemen, ya nggak apa-apa. Betul. Nggak, itu bukan ayat Al-Quran kalau kita ngikutin atau tidak ngikutin, enggak, itu adalah bangunan yang kita sepakati, kesepakatan bersama di dalam konteks itu. Jadi bahkan bisa, saya waktu di Amerika waktu itu, ya saya katakan ini sebetulnya sebagai satu teori, perkembangan teori dari federalisme kalau kita mau bikin. Makanya di Pancasila kan persatuan Indonesia, bukan kesatuan. Iya. Persatuan Indonesia. Di situ sebetulnya federalisme, pemikiran-pemikiran federalisme. Cuma memang kita punya sejarah, karena sejarah federalisme yang Belanda maksakan dan sebagainya itu yang membuat resistensi kita menggunakan federalisme. Jadi sebetulnya sistem itu tergantung kita mau apa. Kayak gitu. Ya, kalau Belanda kan tentu dulu kalau kita pelajari di dalam textbook kita kan mereka ingin memecah belah. Iya, dianggap dengan sistem federal ini tidak ada yang kuat dan mereka masih bisa mengontrol kan begitu. Betul. Salah satu argumentasinya. Tetapi kalau kita lihat benar yang Mbak Husnul katakan tadi, bahwa di banyak negara sebenarnya federalisme relatif lebih berhasil. Di dalam proses delivery-nya. Iya. Jadi kan ya sejak kita membangun bernegara kan, kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kan melindungi segenap tumpah darah, mensejahterakan rakyat Indonesia ya, bukan rakyat Vietnam. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut di dalam ketertiban dunia. Keadilan sosial dan sebagainya. Nah, itu kan masalahnya ketika kita di negara kesatuan, di dalam prakteknya seringkali itu sentralistik. Ya. Dan kalau sentralistik ya berarti akhirnya hanya di daerah tertentu saja. Ada pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat segala macam lah. Nah, sementara di daerah-daerah tidak terjangkau pembangunan. Kalau kita lihat mungkin tadi Amerika, banyak kota-kota besarnya itu maju sekali ya. Ada New York, ada LA, ada San Francisco, ada segala macam gitu. Apakah itu dampak dari sistem itu atau hal yang lain? Bisa juga, karena kan semua kemudian warga itu kan maunya kalau mau jadi top eksekutif, ya headquarter dari apa, dia harus ke Jakarta. Kalau di daerah terus kan selalu dibilang lokal.
karena kita tidak mendistribusikan ya, distribution of resources. Makanya tahun 2010 sebetulnya saya itu sudah menulis artikel di jurnal Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, judulnya bukan pemindahan ibu kota. Ternyata 12 tahun yang lalu saya sudah nulis itu, tapi urban reform kalau tadi dikatakan. Di Amerika, New York menjadi sentra finance global finance. Ya, Wall Street ya. New York. Kemudian kalau industri otomotif dulu kan Minneapolis kayak gitu, Detroit gitu ya. Kemudian media bukan di Washington loh, media Chicago. Masih ingat si Oprah kayak gitu, gimana perjuangan dia untuk bisa masuk ke Chicago. Ada Chicago Chronicle, ada macam-macam. Budaya, kemudian film, ada dua sih sebetulnya. Yang popular culture Los Angeles, tapi kalau yang high culture biasanya kan selalu kayak gitu. New York masih tetap dengan Broadway-nya dan sebagainya. Kemudian Houston, daerah-daerah Texas, mining kayak gitu. Mining, angkasa. Nah, jadi masing-masing ini memiliki fungsi. Nah kita karakternya enggak dikembangkan. Misalnya saya dulu mengatakan, Pertamina ngapain bikin headquarter Pertamina di Jakarta? Pindahkan ke Cirebon. PLN pindahkan ke mana itu yang di Jawa Timur itu. Telkom sebenarnya sudah pindah ke Bandung, tapi sekarang balik lagi di Jakarta. Finance misalnya BEJ yang sekarang jadi apa? Indonesian apa itu yang itu. Saya bilang pindah Surabaya, itu kota finance itu mestinya headquarters perbankan dan sebagainya nggak perlu di Jakarta. Betul. Akhirnya logistik Makassar dibikin apa, Balikpapan apa, Samarinda apa, Palembang, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, semua kota-kota ini akhirnya orang kan saya mau jadi headquarters di Telkom nggak perlu ke Jakarta. Saya larinya harus ke Bandung, saya harus ke Cirebon, saya harus yang kayak gitu. Nah kita enggak. Ya ini sebetulnya authoritarian dengan model yang lain. Akhirnya Jakarta menjadi pusat dan yang namanya resources sebagian besar berputarnya di Indonesia. Akhirnya selalu katakan, oh iya Jakarta, kamu orang Jakarta sudah makan darahnya Aceh. Dulu kan kayak gitu kalau saya di perempuan-perempuan dok Pakatinong Aceh ya, di itu yang kayak gitu. Padahal kita jadi dosen gimana? Yang kayak gitu. Jadi urban reform istilahnya di dalam konteks bagaimana membangun kota-kota di Indonesia supaya terjadi ini. Makanya saya bilang, emang IKN dipindah ke Kalimantan kemudian otomatis yang lainnya? Enggak, tetap saja mindahin persoalan. Kayak gitu. Ini juga belum lagi kalau kita ngomong geopolitik, strategis, maritim dan sebagainya. Jadi menurut Mbak Husnul belum tentu menyelesaikan masalah IKN ini. Kan bikin masalah baru kan? Dari mulai hutang, dan karena saya udah tua ya, jadi saya selalu ngomong hutang. Saya udah tanya ini ke Kiai, Pak Yai, itu Indonesia itu hutangnya tiap tahun tambah menumpuk. Mau bangun ibu kota aja juga hutang. Berapa sebetulnya? 500 triliun atau 1.500? Kan katanya up to sampai 1.500. Itu nanti hisapnya siapa yang harus dihisap ya? Pada saat yaumil hisap itu nanti siapa yang dihisap? Kan hutang dibawa mati. Iya. Ya kalau sudah dibayar semua sebelum mati. Nah kalau belum? Mungkin dianggapnya bukan hutang pribadi kali. Ya makanya pertanyaan saya, siapa yang akan dihisap dengan hutang itu Pak Yai? Karena saya nggak tahu dalilnya kayak gitu kan. Hutang kolektif. Nah, ya persoalannya prosesnya kolektif atau prosesnya karena ego dari seorang pejabat yang kayak gitu kan. Jadi hati-hati. Belum lagi kalau saya bilang nggak akan barokah kalau kita itu rakyat dihidupi dari riba-riba yang kayak gitu. Karena bayar ribanya aja kan sampai 400 triliun kata ahli ekonomi katanya ya. Jadi saya nggak tahu persis di dalam konteks itu. Nah jadi balik lagi di dalam konteks berbagai persoalan itu. Ya, oh iya ini dari belum lagi kalau kita ngomong etika environment, nggak ada air, listriknya bagaimana, kemudian memindahkan perempuan-perempuan yang berkeluarga ASN berkeluarga ke sana, ini mau memecah belah keluarga atau dibiayain semua oleh negara. Nah, creating a new problem. Jadi nggak wisely diputuskan. Makanya saya nggak tahu nih DPR kan juga ikut memutuskan. Kita akan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Dan nah, itu jadi kan channel demokrasi juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya ya saya itu. termasuk dulu yang mengusulkan agar referendum. Waktu rame-rame itu saya usulkan harusnya referendum supaya kita semua melibatkan. Ya, tadi prinsip participation. DPD-nya aja
nggak diajak juga kan. MPR mestinya kalau ngomongin ibu kota kayak gitu. Jadi sebetulnya jadi pejabat itu nggak perlulah yang namanya balik lagi selalu baca konstitusi. Ada yang marah saya bilang kayak gitu. Kami ini sudah sekolah sampai doktor, masa nggak bisa baca? Terus saya bilang, Pak, bacanya bukan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Budi. Tapi ikro bismi robbika. Jadi ikroknya itu dengan kolbu supaya bisa yang namanya kan kalau jadi pemimpin yang adil kan nanti enak pada saat yaumil hisab kan mendapatkan perlindungan Allah. Tapi jadi membaca situasi, membaca kondisi gitu ya. Jadi harus membaca semuanya di balik ini apa, siapa yang diuntungkan, siapa yang ini. Ini kan juga persoalan kan walaupun kita memang di tempat yang sulit ya. Jadi kita antara poros Jakarta Washington atau Jakarta Beijing. Pembangunan lebih ke arah kita mengikuti obor kan sekarang ini. Terkoneksi dengan obor. Nah saya takutnya, ini Bung Fadlizon nih tanya ini nih ke eksekutif. Ini sudah sebetulnya debt trap Cina sudah bermain ya dengan IKN ini. Ini udah pada debt trap. Ya itu harus dilihat perkembangannya. Tapi kan saya juga tentu sebagai pribadi mempunyai pendapat juga. Ya. Nah, kalau kita lihat memang apa yang disampaikan Mbak Husnul itu ya memang tepat gitu ya, bahwa bisa saja ini malah menciptakan masalah baru. Masalah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Dan ini ya adalah bagian dari satu proses politik. Nah, tetapi kan proses politik itu kalau kita lihat kembali kepada masalah demokrasi. Kita ini kan ada demokrasi yang secara prosedur Ya, sudah dilalui. Apa yang salah? Kalau menurut saya, kenapa kemarin undang-undang omnibus itu dibatalkan? Kan cacat dari partisipasi publiknya. Bukankah ini yang sama? Itu yang tadi kedua, partisipasi publik. Ya. Sebegitu pentingnya. Sebetulnya kok DPR cepat-cepat. Jadi tidak ada atau kurangnya partisipasi publik. Minimnya. Dan siapa sih yang bikin itu? Kalau omnibus kan dulu kan kepentingan siapa? Nggak taunya ketahuan kan yang bikin siapa kayak gitu kan. Jadi kita nih masih bisa dikategorikan negara demokrasi atau bagaimana? Saya 2014 itu sudah banyak ngomong ya. Kita ini sudah tends to authoritarian. Saya sama sih menggunakan tends to authoritarian regime. Kecenderungan Ya. menjadi Tapi kan yang terjadi authoritarian. Scholars Barat sekarang ya pada saat 2014 saya ngomong di NU itu scholars itu masih agak sedikit kayak gitu kan karena pendukung gitu. Jadi scholars Barat juga bisa dukung rezim kita. Sekarang bukunya itu isinya apa? Demokrasi on sale, demokrasi in danger, demokrasi cacat, demokrasi itu. Kemudian belum lagi rezim diskriminatif kepada kelompok Islamis, itu Greg Verley. Greg Verley saya baca ya. Jadi kalau modelnya yang tadi itu tadi dari mulai semua yang berhubungan dengan yang berbeda dengan istana banyak, enggak semualah. Sebagian besar yang outspoken berbeda dengan istana ditangkap. Yang paling miris ini kan kawan-kawan kita yang mengkritisi Omnibus Law, 10 bulan dia berada di penjara, nggak taunya undang-undangnya bertentangan dengan undang-undang dasar. Gitu. Nah, putusannya juga agak aneh. Anehnya apa? Memberikan kesempatan presiden 2 tahun untuk menunda. Iya. Jadi MK memberikan kesempatan presiden untuk melanggar konstitusi. Nah, di sini letaknya sebetulnya posisi DPR menjadi sangat penting di dalam konteks menjadi channeling kepentingan-kepentingan rakyat itu seperti apa. Kita kan memang berharap seperti itu ya, Mbak Husnul. Bagaimana institusi-institusi demokrasi legislatif, pengadilan sendiri, semua hal kita bawa ke legal based approach gitu ya, pengadilan. Enggak. Di Amerika itu pengadilan itu enggak semua itu sampai ke sidang kayak gitu kan. Betul. Jadi di attach conflict resolution. Saya dulu belajar dengan teman dari Harvard dan dari mana itu kok saya lupa namanya.
itu tentang conflict resolution. Jadi tahun 98-99 itu keliling di 17 provinsi kan untuk economic recovery dan constructive conflict management. Nah, itu ada 2 dari Amerika yang ikut kita kayak gitu ya, karena duitnya dari USAID. Nah, termasuk dengan Sri Mulyani dulu itu yang economic recovery dengan geng ekonomi UI lah. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, conflict resolution, pengadilan itu nggak semuanya harus ke meja hijau, itu ada di attached conflict resolution. Nah ini yang harus dikembangkan. Jadi jangan semuanya langsung masuk ke pengadilan. Satu udah mahal dan akhirnya sebetulnya bisa diselesaikan. Ya diselesaikan antar kayak gitu kan, rakyat kayak gitu. Mengajarkan juga bagi rakyat untuk membangun yang namanya musyawarah, membangun yang namanya resolusi konflik. Ya, dulu kan saya pergi itu ketemu di Ambon, Kristen Islam, di Halmahera, Tobelo, Galela, di Sampit, di Sambas, di Aceh, ketemu dengan the late Abdullah Syafi'i waktu itu, bagaimana menyelesaikan masalah konflik di Aceh dan sebagainya, kayak gitu kita dulu dengan Komnas HAM dan sebagainya. Nah, dialog-dialog seperti ini harus dilanjutkan sehingga tidak semuanya dengan pengadilan. Pengadilan itu ya bahasanya kan orang kehilangan ayam tapi kalau dibawa ke pengadilan jadi kehilangan sapi kayak gitu kan. Ya karena biayanya makin mahal. Ya. Institusi demokrasi tadi kan, Mak. Kan kita juga ada pers ya, boleh dibilang di luar itu ya. Civil society, di mana mereka itu sekarang? Media kalau saya lihat ini pakai model Berlusconi dan Taksinian. Jadi politisi menguasai media atau dia pemilik media. Modelnya kan Berlusconi Taksinian. Media mainstream kita kan sudah begitu. Mereka punya media, mereka bikin partai. Akhirnya bagaimana media bisa relatif cover both side dan sebagainya, yang seperti prinsip-prinsip media yang jujur dan sebagainya kan jadinya bermasalah dalam konteks itu, sehingga sekarang ya media sosial yang kemudian rame ya, tapi kecenderungan media yang seperti itu bukannya lazim. Misalnya di beberapa negara kan juga ada. Ya. Dulu Berlusconi. Boleh juga, tapi kan selalu mereka masih tetap punya prinsip. Kalau Anda seperti itu di pengadilan dan sangat sering yang namanya media itu kalah. Iya. Ya kan, dan dia kena denda yang luar biasa kan kalau kayak gitu. Kalau di Australia biasa kayak misalnya ABC, itu kan public media ya. Itu biasanya memang pegawainya itu lebih pro kepada partai buruh. Makanya waktu itu John Howard dia nggak mau debat di ABC. Karena dia tahu dia pasti akan dikerjain itu, karena dia tahu ada karakter dari pegawai di ABC itu lebih pro kepada partai buruh dibandingkan pada partai liberal kayak gitu kan. Nah, atau kalau kita baca kita tahu Sydney Morning Herald, The Age itu lebih ke arah partai buruh kayak gitu ya. Yeah. Tapi di Australian liberal. Tapi kita tahu ada yang partai buruh, ada yang ini kita tahu seperti. Atau di Amerika. Tapi cara pandangnya yang apa itu, kalau opini dari itu harus netral, harus benar-benar jadi. Ya, di Amerika kan juga misalnya CNN. Sama Fox. Kan beda jauh. Fox beda yang jauh. Sangat Republikan, CNN yang sangat pro-demokrat. Bahkan di dalam pemilu kelihatan sekali kan. Betul. Atau di Inggris ada Daily Mirror, ada Guardian, ada. Tapi di kita agak beda. Pemilik bandarnya, pemilik medianya itu sekarang masuk bikin partai. Itu model, makanya saya tadi sebut Berlusconi atau Taksin. Yeah. Ini model itu yang dipakai dalam konteks itu. Itu ada mahasiswa saya yang S1 ya yang menulis tentang media Berlusconi di Italia dalam konteks itu. Ya, jadi ini juga sekarang kan kayak gitu, kalau kita mau sebut nama kayak gitu kan ada ini yang punya partai, yang itu punya partai yang kayak gitu. Akhirnya jadi informasi kepada publik ya udah baik. Media menjadi corong partai gitu. Corong partai. Gitu. Nah, tapi kan ada sekarang ya mungkin karena perkembangan zaman ada media sosial. Ada media sosial. Dan media sosial inilah yang akhirnya bahkan bisa membuat satu agenda setting. Agenda setting, betul. Ya. Sangat penting, termasuk YouTube ini kayak gitu ya. Ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook, ada Facebook dan lain-lain. IG. Nah, saya kira itu adalah salah satu platform yang ya ibaratnya mungkin membawa berkah juga
ada satu proses check and balance dari masyarakat gitu ya. Ada satu peristiwa misalnya baru-baru ini ada peristiwa di Wadas. Cepat Masyarakat sekali ya. bisa menjadi semacam citizen journalist juga gitu loh. Citizen. Tapi itu memang sulit ya. Kita melihat menganalisanya, tapi ya sudah, memang begitulah. Kalau kayak gitu kan mana ini. Terus kemudian yang saya kasihan adalah bagaimana kontrol dari rezim yang akhirnya menganggap bahwa itu hoax, selalu hoax paling mudah kan, hoax. Padahal kalau kawan kita mengatakan kan teorinya pembuat hoax yang paling sempurna kan ya rezim yang berkuasa kayak gitu kan, karena dia punya semuanya. Nah kadang-kadang kenapa tidak dijadikan dialog, misalnya ada ustazah yang ditangkap karena forward RUU, jadi kayak draft dari Omnibus Law kayak gitu kan. Dia ustazah, ya, dia dapat, pasti dia nggak, harus cek recheck, emangnya siapa kayak gitu. Mestinya kan, oke, aparat sampaikan ustazah yang benar ini. Kenapa? Ya itu tadi kan langsung betul, dengan pendekatannya legal based approach, bukan values interest based approach gitu ya. Jadi nilai, kepentingan. Kalau kepentingan baiknya, ini ustazah penting ini. Padahal pada saat rapat terakhir di DPR, kan DPR juga nggak punya yang apa namanya, ada yang katanya 1000 sekian halaman. Betul. Berbagai macam versi waktu itu kan. Nah kayak gitu. Tapi kalau rakyat langsung dibawa ke pengadilan. Nah yang kayak gitu loh. Jadi penggunaan, jadi rezim yang tadi tends to authority ini itu sampai membawa pasal-pasal untuk menghabisi lawan politik. Ya, itu yang jadi masalah dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan menurut Economist Intelligence Unit kan, indeks demokrasi kita ini turun terus. Dari 65 ke 85 kalau tidak salah. 49 terakhir kalau nggak salah ya? Enggak, di angka segitu kalau tidak salah. 865, 85, kemudian 102 ya, atau ada berapa, atau 85 yang terakhir. Tapi intinya kita sebagai negara yang dari sisi partisipasi normatif publiknya kan nomor 3 di dunia, yang ada pemilu lah. Dulu kan selalu the biggest election on earth gitu. Dibilangnya begitu. Nah, kenapa kita kok bisa dinilai seperti itu? Mbak Husnul kan pernah juga di KPU. Di masa-masa transisi lagi. Di masa-masa transisi Mbak Husnul itu banyak melakukan juga dengan kawan-kawan KPU ketika itu sebenarnya terobosan-terobosan ya. Nah, dan salah satu keberhasilan pemilu itu kan sebenarnya dari penyelenggara pemilunya. Nah ini apa? Apakah ada kaitannya tingkat demokrasi itu atau dari mana? Kenapa kok kita bisa dinilai begitu rendah ya oleh Economist Intelligence Unit gitu? Ya menurut saya ya karena itu, kalau menurut saya ya balik lagi kepada tadi yang panjang lebar sudah saya katakan, karena tidak munculnya oposisi yang kemudian kuat kayak gitu ya, yang dia menjadi partner di dalam demokrasi itu. Nah sementara di 2004 dulu itu peserta aja sampai 5 pasang, kemudian 2 putaran kayak gitu ya, berbeda antara legislatif ke pilpres. Kemudian politik administrasi penyelenggaraan pemilunya banyak sekali, makanya dulu presiden siapa Amerika Serikat yang di HAM itu, yang kacang, petani kacang siapa namanya, kok jadi lupa saya. Carter. Kan Jimmy Carter datang. Iya. Saya juga ikut Carter Center ya. Carter Center sama istrinya. Jadi dia datang, terus dia sebetulnya mau pulang waktu itu langsung, tapi karena bagaimana penyelenggaraan dan dia lihat, akhirnya dia datang ke KPU gitu. Saya juga datang ke KPU sehari sebelumnya, kita mau dibersihin tapi kita marah-marah aja dengan AK-47 dan segala macam, kita ketawa aja. Nah, pada waktu itu dia mengatakan Islam and democracy is compatible. Kayak gitu kan. Tapi itu karena masih di Indonesia. Saya dengar setelah katanya dekat dengan di Amerika sana, demokrasi won dari demokrasi menang dari Islam, saya ketawa aja, sakarpe lah. Nah, dalam konteks peletakan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu, kita dulu dari mulai prosesnya kita selalu
konsultasi dengan DPR, Komisi 2 ya. Makanya kritik saya kalau ada anggota KPU konsultasinya dengan peserta. Kok dengan peserta? Anda itu konsultasinya ke Komisi 2. Answerable to Parliament Komisi 2. Atau dalam konteks tertentu answerable to Presiden. Misalnya tentang keamanan, polisi kayak gitu. Dulu ada nggak masalah misalnya polisi terlibat? Ada. Kita menemukan iya.